Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada ya. Kali ini saya mau kasih informasi ke teman-teman ya mengenai kontrak di Taiwan ya. Jadi teman-teman banyak yang mungkin punya masalah seperti nanti yang saya mau sampaikan ke teman-teman ya. Contohnya kalau teman-teman waktu sekarang ini sudah lama di Taiwan dan mau mungkin perpanjang kontrak ya, itu pada bingung sekali karena tidak ada yang perpanjang kontrak. Itu banyak teman-teman yang mungkin nggak sanggup untuk kontrak sampai finish 3 tahun ya. Ada beberapa teman-teman yang punya masalah sama, yaitu kalau mau perpanjang kontrak itu ragu karena kalau misalnya dia mau lanjut satu kali kontrak itu kan 3 tahun ya. Jadi kalau langsung ke 3 tahun itu keberatan ya. Banyak yang keberatan, tapi ada juga yang saking senengnya di Taiwan, jadi kalau misalnya tinggal di Taiwan itu enjoy, happy kayak gitu, nggak pengen pulang, pokoknya seneng di sana. Jadi semua itu tergantung kitanya ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang cuman ngajuin kontrak 1 tahun kayak gitu. Nah itu bagaimana, apakah dari pihak majikan atau agensi menyetujui ya. Jadi saya di sini mau membahas masalah ini. Jadi kalau teman-teman misalnya mau kontrak baru ya, itu tolong kalian kurang 4 bulan itu kan pihak agensi sama penerjemah kalian itu datang ya untuk menanyakan ke majikan atau menanyakan ke kalian. Jadi kalian ini kesempatan bagus buat kalian untuk membicarakan, mengutarakan unek-uneknya apa, mengutarakan yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan tuh apa. Itu disitulah kesempatannya ya. Jadi sebelum agensi datang memang majikan kadang-kadang sudah menanyakan jauh-jauh sebelumnya ya, apakah mau perpanjang kontrak atau mau pulang atau kamu mau gimana, itu pasti menanyakan. Ada juga majikan yang nggak menanyakan. Jadi mungkin kalian harus inisiatif juga. Kalau finish kontrak kurang 4 bulan ini, kalian harus segera mencari agensi atau penerjemah seperti itu, dan mengingatkan majikan, karena bagaimanapun majikan harus mengurus dokumen baru lagi, dan agensi juga harus menyiapkan formulir-formulir yang harus kalian urus kayak gitu ya. Terus di sini kalau kalian didatangi sama pihak agensi, kalian nggak usah takut, kalian nggak usah khawatir, kalian ngomong sejujur-jujurnya ya. Karena banyak teman-teman itu ternyata cuman berani ngomong ke teman-temannya atau mengutarakan hal itu di sosial media. Mungkin di live-nya, mungkin di video, mungkin di Facebook atau di story, beraninya cuman kayak gitu. Jadi kalau udah ditanya sama majikan, ditanya penerjemah atau agensi, itu kalian takut, mungkin malu, nggak enak juga mau menanyakan, mau menuntut ini itu malu kayak gitu. Itu salah besar ya. Jadi teman-teman tolong kalau mau kalian itu nanti Oke, jadi sampaikan ke mereka secara jujur ya. Contohnya, kalau kalian mau perpanjang kontrak tidak sampai 3 tahun, bagaimanapun memang prosedurnya kalau dokumen itu tetap 3 tahun. Majikan mengurus sama agensi mengurus itu 3 tahun. Tetapi teman-teman minta cuman setahun, minta 2 tahun, itu bagaimana? Boleh kalian menyampaikan ke majikan di saat itu kalian ada pertemuan sama mereka ya, dari pihak majikan, dari pihak agensi dan penerjemah. Silahkan kalian mengutarakan kalau kalian mampunya bisa kontrak seberapa. Terus kalau keinginan kalian mungkin kalau ada yang bisa 3 tahun tapi saya minta cuti kayak gitu, itu sampaikan. Nah di saat kalian menyampaikan hal-hal itu, kalian meminta pihak penerjemah atau agensi untuk menulis ya, untuk menulis permintaan kamu apa, permintaan majikan itu nanti apa. Contohnya seperti itu. Yang kedua mungkin masalah tuntutan gaji. Karena sekarang memang gaji baru itu gaji pokoknya 20, lemburnya per hari dihitung 667 dikalikan 4 ya, kalian hitung sendiri. Nah, kemudian permasalahan lagi,
masalah gaji sudah, masalah kontrak lama kontraknya tadi sudah. Yang ketiga, mungkin kalian akan menuntut ke majikan itu, contohnya untuk pembayaran askes dan potongan agensi atau pembayaran ARC dan medikal, itu dibebankan ke siapa? Ada teman-teman yang kerja sudah lama, majikannya baik, itu menuntut hal seperti ini ya, menuntut askesnya minta dibayar majikan, ARC-nya minta dibayar majikan, medikalnya juga, dan potongan agensi minta dibayar sama majikan. Nah, ini bagi siapa? Kalau kamu mau ngomong, lihat dulu majikan kamu itu memperlakukan kalian selama kontrak 3 tahun itu baik apa enggak, respon dengan keuangan bagaimana, kasih sayangnya sama kamu tuh bagaimana. Kalian kalau misalnya majikannya itu galak, pelit, nggak mungkin kalian mau menuntut seperti ini. Kalian udah nanti pasti debat, adu argumen kayak gitu. Makanya dilihat dulu. Nah, kalau majikannya baik, ya silahkan kamu mau menuntut ya. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada ini kalian boleh bicarakan baik-baik sama majikan dan agensi juga penerjemah. Kemudian ya ada lagi tuntutan mungkin hari libur, ada juga tuntutan mungkin masalah uang makan. Ya, itu sudah sering sekali saya bahas untuk hari libur ya, karena sekarang ini untuk libur itu bukan hal yang yang berat. Jadi kalau agensi saya ya, itu kantor saya itu kalau misalnya anak minta libur itu dimotivasi juga. Jadi libur itu hal yang kecil ya, mudah. Karena bagaimanapun kita kerja ya pasti kita capek, kita butuh istirahat, kita butuh happy lah, refreshing lah, menenangkan pikiran dalam waktu 1 bulan sekali mungkin. Nah, itu kalian juga menuntut boleh, nggak apa-apa, asalkan semuanya disetujui oleh majikan kayak gitu. Kemudian tuntutan kemudian yang itu tadi masalah ada ibadah juga, mungkin sholat atau puasa, ada juga yang masalah uang makan ya, karena banyak majikan itu yang kurang memperhatikan masalah makan keseharian kamu. Jadi contoh masalah sarapan atau mungkin masalah makan itu kurang lauknya, atau mungkin bahan untuk makan itu merasa kurang kenyang, ya kalian silakan ngomong kayak gitu. Jangan sampai kalian pendem sendiri, akhirnya cerita kemana ke sana ke sini, terus kalian ngeluarin uang sendiri. Itu saya sebenarnya nggak setuju dengan permasalahan ini ya. Jadi kesempatan kamu tuh kalau misalnya perpanjang kontrak, disinilah kamu akan didengarkan oleh agensi dan majikan seperti itu. Nah, ini dari kasus-kasus ini saya sudah pernah menangani itu minimal 75% itu disetujui oleh pihak majikan. Jadi kalian nggak usah khawatir, namanya juga usaha. Saya tidak mengadu domba kalian, saya juga tidak terlalu membela kalian, bukan, tetapi ini fakta dan kenyataan. Jadi kalau memang fasilitas makan 3 kali itu harus terpenuhi, libur juga harus dikasih, gaji mungkin ya, karena sesuai dengan kontrak, mungkin kamu udah 3 tahun lebih, kontrak kedua, ketiga, ya silakan kalian nego gaji, tambah gaji, itu nggak ada masalah. Terus masalah ibadah, karena itu juga penting sekali ya, sholat 5 waktu atau mungkin sebisanya kamu waktunya dibagi-bagi. Dan masalah puasa, kalau kalian mampu ya silakan kerjakan dan minta izin sama majikan. Itulah hal-hal penting saya mengingatkan teman-teman ya. Jadi kalau bisa kalian bicarakan baik-baik, komunikasikan dengan mereka ya. Jadi menurut saya itu nggak perlu ditakutkan ya, nggak usah khawatir. Itu majikan mau setuju dan tidak itu yang penting sudah disampaikan. Nah, poin-poin yang tadi yang udah saya sampaikan tadi minta dicatat, kemudian minta tanda tangani kalau udah disetujui. Yang disetujui itu minta ditulis itu tadi, ditandatangani oleh majikan dan kamu. Suatu saat kamu juga boleh motoin, suatu saat kamu misalnya majikan itu mengingkari janji atau kamu yang malah mengingkari janji, itu bisa kalian sama-sama menuntut. Kamu menuntut majikan, majikan juga menuntut kamu. Itu harus sama-sama karena kalian sudah ada perjanjian secara tertulis. Itu menurut saya itu bagus ya.